Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tugas ujian akhir semester dari saya, Stiana Wijaya, pada mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini saya akan mengambil judul tentang pemetaan kategori dimensi Smart City berdasarkan ragam inovasi aplikasi dan situs web manajemen perkotaan di Indonesia. Manajemen strategi sendiri diampu oleh dosen mata kuliah kami di Universitas Pancasila Teknik Industri oleh Bapak Haris Adi Swantoro, STMBA. Untuk jurnal sendiri saya ambil dari Tata Loka yang dibuat oleh Irsyad Ahdi Waskita Hutama dan Ahmad Junaidi. Di sini terlampir foto saya. Untuk pembukaan manajemen strategi sendiri adalah ilmu tentang penyusunan, penerapan, pengevaluasian yang berfokus pada penetapan tujuan khususnya di organisasi, pengembangan kebijakan, dan tujuannya untuk mencapai sasaran serta mengalokasikan sumber daya yang ada untuk menerapkan kebijakan, merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Di sini ada beberapa poin penting tentang presentasi saya dari jurnal yang telah saya ambil. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluan di sini ada apa itu Internet of Things dan aplikasinya untuk mendukung Smart City dan cara kerja aplikasi ekosistem Smart City itu sendiri. Yang kedua itu ada metodologi penelitian. Yang pertama, ada cara pengumpulan data aplikasi melalui situs web, cara pengkategorian aplikasi Smart City, cara mengkategorisasikan aplikasi situs web Smart City dari orde 1 ke orde 2. Yang selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan aplikasi situs web Smart City untuk manajemen perkotaan, daftar aplikasi dan situs web inovasi Smart City untuk manajemen kota, dan kesimpulannya. Untuk pendahuluan di sini, perkembangan kota relatif pesat berbanding lurus dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan kota dari mulai sektor sosial, transportasi, maupun infrastruktur dan pemerintahan. Untuk kondisi saat ini terdapat 3,9 juta jiwa yang tinggal di kota, atau lebih dari 54% total penduduk di dunia itu tinggalnya di kota. Fenomena ini juga diprediksi terus meningkat hingga 6 juta populasi pada tahun 2045 oleh UN Habitat tahun 2006. Di Indonesia sendiri, kota-kota besar di Indonesia melabelkan dirinya sebagai Smart City, seperti contoh Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Di presentasi kali ini, Smart City disingkat menjadi SC. Selanjutnya, definisi dari Smart City itu sendiri. Kota pintar atau Smart City merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan oleh ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan peningkatan kualitas hidup manusia di komunitas tempat-tempat. Hal ini dibantu dengan akses teknologi informasi yang sudah maju seperti saat ini, dengan memanfaatkan internet, sehingga Smart City dapat berjalan dengan lancar dan berkembang pesat. Nah, untuk selanjutnya ini ada 3 pilar utama atau 3 komponen utama dari pengembangan Smart City itu sendiri. Yang pertama itu ada faktor-faktor institusional atau dalam tata pemerintahan. Yang kedua itu ada faktor-faktor teknologi atau integrasi. Yang ketiga itu ada dari faktor-faktor manusianya itu sendiri. Smart City juga dapat diartikan sebagai salah satu konsep manajemen perkotaan yang efisien dan efektif dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep ini bekerja dengan menggabungkan dunia digital,
dan dunia fisik melalui jaring komunikasi nirkabel atau yang kita biasa sebut itu internet, yang diimplementasikan kepada kehidupan kota seperti kepemerintahan, pelayanan publik, energi, dan lingkungan. Oleh karena itu, perkembangan Smart City juga sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan IoT. Dalam implementasinya sendiri itu, Smart City memerlukan peranti lunak dan peranti keras seperti komputer, gadget, dan sebagainya untuk menganalisis data pada kota. Nah, di dalam Smart City juga, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada Internet of Things dan aplikasi pendukung Smart City lainnya. Nah, di dalam itu ada beberapa hal seperti ada Smart Economy. Smart Economy sendiri merupakan promosi sumber daya manusia dengan kemampuan kegiatan ekonomi ya, dengan jenis dan skalanya kegiatan ekonomi yang berbasis dengan kebutuhan jual beli seperti yang kita ketahui untuk saat ini itu ada Tokopedia, Gojek, Grab. Yang kedua itu ada Smart Government yang meliputi itu memungkinkan interaksi antara stakeholder dengan kapasitas pelayanan publik seperti kita mau bikin KTP atau mau mengajukan surat APAS dan sebagainya itu bisa melalui aplikasi yang telah disediakan pemerintah. Yang kemudian itu ada Smart People atau Community, ada Smart Mobility, ada Smart Environment, ada Smart Living, dan Smart Disaster Management. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu, Smart City berbasis IoT atau Internet of Things memiliki fungsi dan cara kerja yang spesifik, menyelesaikan permasalahan dalam kota. Tinjau dari cara kerja sistem tersebut, dapat kesamaan umum di mana data spesial atau data atribut dikoleksi melalui sensor, aplikasi atau situs web, kemudian seleksi atau filtering dengan dikategorikan. Selanjutnya data dianalisis atau data analisis divisualisasikan, diinterpretasikan atau visualization and interpretation. Smart City sendiri bekerja dalam ekosistem berkomputerisasi yang luas di mana sensor atau aplikasi atau situs web mengkoleksi data dalam jumlah yang besar. Di sini aplikasi atau situs web memiliki fitur satu arah dan dapat memiliki kemampuan untuk merespon informasi yang didapat dari user satu kepada user yang lainnya, sehingga informasi dapat berlangsung dengan cepat dan tepat waktu. Nah, untuk tingkatannya sendiri, Smart City berbasis IoT ini atau berbasis aplikasi dan situs web, ada beberapa tingkatan menurut Rathod et al. Pada tahun 2016. Yang pertama itu ada bottom tier atau tingkatan dasar. Yang pada tingkatan dasar ini, subsistem bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menghasilkan data. Device ini biasa disebut sensor yang dipasang di jalan kota seperti jalan, tempat parkir, taman, mal, dan lain-lain. Yang kedua itu ada tingkat menengah atau tingkat ke-1 intermediate tier 1, yaitu sistem bertanggung jawab mengkomunikasikan sensor-sensor data-data yang ada di cloud. Hal ini memerlukan jaringan nirkabel atau jaringan internet seperti jaringan 3G, 4G, sehingga subsistem ini disebut IoT, di mana segala sesuatu terhubung satu sama lain dengan platform teknologi informasi. Yang ketiga itu ada tingkat menengah kedua, intermediate tier 2, yaitu subsistem yang bertanggung jawab sebagai data manajemen dan proses data. Hal ini dilakukan pada beberapa database yang saling berintegrasi satu sama lain. Pada tingkatan ini, analisis data menggunakan pendekatan
automasi analisis data dengan metode machine learning, user behavior prediction, neural network analysis. Untuk yang selanjutnya itu ada di top tier atau di tingkat atas. Tingkat atas ini bertanggung jawab untuk melakukan interpretasi data dan visualisasi data. Tahap ini kembali berbentuk dengan aplikasi situs web atau web tematik yang menampilkan informasi spesifik, seperti aplikasi clue dan menampilkan sebaran kejadian atau event. Oke, untuk selanjutnya di sini ada metode penelitiannya. Berdasarkan jurnal yang saya dapat dan saya teliti di sini, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan eksploratif, di mana data aplikasi dan situs web itu dikoleksi, kemudian dianalisis dengan mengkategorikan informasi ke dalam sifat aplikasi atau software dalam mengatasi permasalahan dan mengelola kota. Dalam hal ini juga, peneliti mencoba mengetahui fungsi serta bagaimana ekosistem kerja situs web konteks interaksi data. Selanjutnya, peneliti memasangkan kategori aplikasi situs web dalam 6 SC. Nah, bagaimana caranya? Dalam penelitian ini juga berhubungan erat dengan IoT, di mana data itu dikoleksi melalui sensor-sensor keras dan lunak untuk media berbentuk aplikasi. Aplikasi datasheet resmi membuka arus datanya untuk diakses secara publik. Unit pengamatan penelitian ini adalah berupa aplikasi situs web sebagai wujud implementasi Smart City untuk manajemen kota. Jadi untuk outputnya itu jadi mengkategorikan beberapa aplikasi fungsinya ini dan untuk ini, dan datanya itu diperoleh dari survei terhadap sumber-sumber informasi, diantaranya sumber terkait hubungan langsung dengan Smart City. Nah, setelah itu kita mengkategorisasikan aplikasi atau situs web Smart City. Aplikasi situs web atau Smart City berfungsi sebagai pemetaan cara kerja setiap aplikasi software, manajemen maupun solusi permasalahan kota. Seperti contoh itu ada aplikasi XIGen bekerja dengan cara melaporkan kondisi bahaya yang dialami pengguna sehingga informasi lokasi dan kejadian dapat ditransmisikan oleh tim khusus di Bandung atau BBC. Dilihat dari fungsinya, aplikasi ini mencegah untuk terjadinya tindakan kriminalitas di perkotaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya korban. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa contoh aplikasi-aplikasi situs atau web seperti yang dapat terlihat di layar yang ini. Ada beberapa aplikasi. Yang pertama itu ada Jogja Istimewa, ada Clue, ada XIGen, ada SWAT, ada Ayo Kerja, Sahabat, dan Peta Bencana, dan sebagainya. Beberapa aplikasi atau situs web itu dikategorikan menjadi kategori Orde 1 atau kategori inovasi, dan Orde 2 atau kategori dimensi Smart City. Bisa dilihat di sini, yang kategori yang pertama itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya seperti ada pariwisata, persampahan, lapangan kerja, komoditas, mitigasi kriminalitas, mitigasi bencana alam, amnestisis kota, dan untuk kategori 2-nya itu ada smart economy, smart people, seperti yang terjadi pada teori di atas. Nah, untuk hasil dan pembahasannya sendiri, aplikasi web merupakan diseminasi informasi Smart City yang terhubung langsung dengan user. Di Indonesia sendiri, secara keseluruhan terdapat kurang lebih 338 inovasi Smart City, terdiri dari 96 inovasi di bidang smart economy, 22 inovasi berkaitan dengan smart mobility, 28 inovasi tentang smart people, 39 inovasi terkait smart environment, 71 aplikasi terkait smart government, dan 76 inovasi terkait smart living.
Nah, dari hasilnya tersebut, kita dapat mengelompokkan beberapa aplikasi dan situs web Smart City untuk manajemen kota. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa nama aplikasi atau situs web. Yang pertama itu ada Mata Kota, skalanya itu kota besar, nasional, platformnya smartphone, Android, kategori inovasinya untuk mencegah kriminalitas, dan fungsinya untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah untuk terjadinya keadaan darurat. Yang kedua itu ada Jakarta City Line. Yang ketiga itu ada Transit Jakarta atau KRL. Yang keempat itu ada Gojek, seperti yang kita tahu bersama ya, Gojek itu fungsinya seperti apa. Yang kelima itu ada X-Aigen Panic Button, yang skalanya itu masih tahap Kota Bandung untuk sampai saat ini. Yang kelima itu ada Jogja Istimewa. Nah, setelah itu kita klasifikasikan inovasi aplikasi pendukung Smart City tadi. Yang pertama itu kode A itu ada lapangan pekerjaan, ada transportasi lalu lintas, ada pendidikan, partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah, birokrasi pemerintahan, kepegawaian, perizinan, kesehatan, manajemen energi, mitigasi bencana alam, pencegahan kriminalitas, startup, kewirausahaan, dan budaya. Di sampingnya juga itu terdapat contoh aplikasi sesuai dengan kategori yang sudah saya sebutkan barusan. Nah, setelah itu dilakukan pemetaan kategori situs web ke dalam dimensi Smart City. Yang pertama itu ada Smart Economy, Smart People, Smart Government, Smart Mobility, Smart Environment, Smart Living, Smart Energy Management, Smart Disaster Mitigation. Nah, di penghujung presentasi ini terdapat kesimpulan aplikasi atau situs web memiliki cara kerja yang spesifik untuk mengatasi permasalahan di perkotaan. Secara umum, kesamaan antara cara kerja ditunjukkan pada aplikasi web yang berada pada tipologi sama. Terlebih lagi, modul aplikasi situs web bekerja dengan landscape, memerlukan instrumen nirkabel atau IoT. Jadi, aplikasi yang sudah saya jelaskan barusan itu, keseluruhannya mayoritas itu memerlukan internet, sensor, aktuator, operator, dan aplikasi situs web intermediator informasi dengan pengguna atau user. Mungkin sekian untuk presentasi dari UAS Manajemen Strategi. Sebelum itu, sebelum saya tutup, mohon izinkan saya menjelaskan tentang MBKM atau Kampus Merdeka. Nah, Kampus Merdeka itu apa? Kampus Merdeka atau Wirausaha Merdeka adalah bagian dari program Kampus Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Riset, teknologi, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar mengembangkan diri menjadi calon wirausahawan melalui aktivitas di luar dari kelas perkuliahan. Jadi, secara tidak langsung, kegiatan ini merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi seorang mahasiswa karena seperti yang kita tahu, mahasiswa hanya belajar saja, dan untuk program ini, hasil belajar kita implementasikan dengan cara berwirausaha. Program Wirausaha Merdeka ini juga berkolaborasi dengan program tinggi, karena program pembelajaran wirausaha dapat mengasah jiwa kewirausahaan, mendorong peningkatan pengalaman wirausaha, dan kemampuan daya kerja mahasiswa. Program Wirausaha Merdeka hadir untuk membantu tingkat pengangguran yang terdidik perguruan tinggi Indonesia, mengangkat mindset kompetensi dasar kewirausahaan, dan mendorong peningkatan pengalaman kewirausahaan Indonesia, meningkatkan kemampuan sumber daya mahasiswa, mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas perguruan tinggi. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu kesempatan Mas bagi para kita mahasiswa untuk membuktikan bahwa ilmu yang kita dapatkan pada masa perkuliahan ini dapat kita implementasikan pada bidang wirausaha.
Oleh karena itu, silakan di-follow program MBKM Wirausaha Merdeka dengan mention follow Instagramnya di @wirausahamerdeka. Dan jangan lupa apabila tertarik dapat memfollow dulu Instagramnya karena di situ terdapat beberapa informasi dan tata cara bagaimana mengikuti program MBKM tersebut. Oke, kita sampai pada penghujung presentasi. Sekian presentasi dari saya tentang Smart City dan IoTings untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen Bapak Haris Adi Swantoro. Saya tutup presentasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.